Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam pada Ibu dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok Wisteria ingin mempresentasikan hasil analisis kami terhadap aplikasi Netflix berdasarkan prinsip-prinsip desain antarmuka pengguna pada Netflix. Anggota kelompoknya sendiri terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Hafiza Ramadayanti, Mega Siti Nurhaliza, Aini Maharani, dan saya sendiri Jessica Almalia. Nah, di sini yang pertama itu ada prinsip user compatibility. Ini adalah prinsip yang menekankan kesesuaian sistem dengan karakteristik, kebiasaan, dan kebutuhan penggunanya. Jadi antarmuka itu harus dibuat sederhana, jelas, nyaman dengan istilah yang familiar, serta tombol atau icon yang mudah untuk dijangkau. Netflix sendiri sudah banyak memanfaatkan prinsip ini atau menggunakan prinsip ini. Yang pertama itu ada pada fitur poster visual film ataupun serial. Jadi ketika kita masih ada di halaman landing page atau home-nya, kan kita mendapatkan banyak rekomendasi film-film. Nah, itu semua kan film-filmnya sudah ada poster visualnya. Hal ini memudahkan kita sebagai pengguna untuk mengenali film atau serial, bahkan sebelum kita tertarik atau menekan film tersebut untuk mendapatkan detailnya. Yang kedua itu ada fitur di mana Netflix ini navigasi, menu, kategori, dan pencariannya itu jelas. Hal ini memudahkan baik pengguna baru maupun yang sudah terbiasa untuk menemukan film atau serial dengan cepat. Yang ketiga ada fitur profil pengguna dan personalisasi rekomendasi. Jadi Netflix sendiri udah menyesuaikan preferensi tiap anggota dalam satu akun. Hal ini sangat berkaitan dengan prinsip user compatibility yang menyesuaikan sistem dengan kebiasaan dan kebutuhan penggunanya. Selanjutnya ada fitur subtitle dan audio options, di mana sistem memberikan keleluasaan pengguna untuk memilih bahasa sesuai kebutuhan. Lalu selanjutnya ada prinsip workflow, di mana prinsip ini menekankan pentingnya urutan kerja dalam sebuah sistem atau aplikasi harus sesuai dengan alur logis yang biasa pengguna lakukan di dunia nyata. Jadi menu dan fitur itu harus disusun berdasarkan langkah kerja yang berurutan, sehingga pengguna itu tidak bingung dengan banyak pilihan sekaligus. Untuk Netflix sendiri, workflow-nya biasanya di dunia nyata jika kita ingin menonton film, pertama-tama pasti kita harus browsing atau cari-cari filmnya. Yang kedua itu setelah kita menemukan film yang menurut kita menarik, pasti kita akan membaca ringkasan filmnya terlebih dahulu. Yang selanjutnya kemudian ketika kita sudah merasa film itu adalah yang mau kita tonton, maka kita akan menontonnya. Dan biasanya selanjutnya kalau film itu serial, maka pasti kita akan memutar episode selanjutnya gitu. Atau misalnya pun kita sudah selesai menonton film, otomatis jika kita masih mau menonton, kita mencari film yang lain lagi. Nah, Netflix sendiri itu udah memikirkan semua skenario ini dan menyusunnya di fiturnya sehingga mengikuti workflow yang biasa dilakukan pengguna di dunia nyata. Fitur-fiturnya itu yang mengikuti prinsip ini, yang pertama itu navigasinya sederhana. Jadi menu utama di Netflix itu terbatas, sehingga alurnya itu tetap logis, mulai dari browsing, melihat detail film, kemudian filmnya di-play atau diputar. Lalu selanjutnya Netflix akan memberikan rekomendasi kepada pengguna untuk tontonan film yang selanjutnya. Lalu urutan menonton di Netflix ini jelas. Ketika kita masuk di halaman login, itu pertama kita akan disuguhkan landing page yang berisi rekomendasi dan kategori film. Lalu ketika kita sudah memilih film yang kita mau tonton, misalnya kita akan diarahkan ke halaman detail, di mana dalam satu halaman itu udah ada sinopsis, trailer, genre, dan tombol play. Sehingga jika kita sudah tertarik ini kepada film tersebut, misalnya sudah kita baca sinopsisnya dan kita lihat trailernya, kita tinggal mainkan filmnya. Lalu selanjutnya saat menonton juga tombol play, pilihan episode, subtitle, dan audio itu udah selalu konsisten. Dan bahkan setelah selesai, Netflix itu punya fitur autoplay episode berikutnya. Atau bisa juga merekomendasikan film lain yang serupa dengan film ataupun serial yang baru kita tonton. Hal ini sangat sesuai dengan workflow pengguna di dunia nyata dalam ketika mau menonton film. Lalu selanjutnya ada fitur proses pencarian efisien. Ini adalah fitur di mana pengguna bisa menemukan konten lewat search bar dan langsung menonton sesuai alur logis mulai dari mencari film hingga detail konten dan kemudian menonton film. Lalu selanjutnya ada prinsip task compatibility. Nah, prinsip ini sendiri itu menekankan kesesuaian antara fungsi sistem dengan tugas yang ingin dilakukan oleh pengguna. Jadi antarmuka itu harus membantu pengguna untuk menyelesaikan tugas yang ingin dicapai oleh pengguna. Dalam hal ini Netflix tugasnya itu adalah untuk menonton film, tanpa dibebani oleh pilihan atau istilah teknis yang membingungkan. Netflix sendiri udah mendukung fitur ini mendukung prinsip ini di fitur-fiturnya. Jadi yang pertama itu contohnya ada tombol play yang jelas di halaman detail konten. Jadi kan fungsi utama Netflix adalah untuk menonton.
sehingga tombol play ini langsung terlihat di halaman detail konten tanpa perlu pengguna membuka menu lain. Yang kedua ada fitur continue watching, di mana sistem akan menampilkan film atau episode yang terakhir ditonton langsung di halaman home. Jadi pengguna bisa melanjutkan film tersebut tanpa harus mencari-cari lagi. Yang ketiga adalah fitur autoplay episode berikutnya dan skip intro. Untuk mempermudah tugas menonton serial berurutan yang ingin dicapai pengguna ketika menonton serial, maka sistem akan secara otomatis menjalankan langkah yang biasanya dipikirkan oleh pengguna, seperti autoplay episode berikutnya dan skip intro. Lalu selanjutnya ada fitur pencarian dan rekomendasi konten. Untuk memudahkan tujuan pengguna, dalam hal ini tugas pengguna adalah untuk menemukan film sesuai minat. Maka Netflix mempermudah pengguna untuk mencapai tujuan ini melalui search bar dan rekomendasi berbasis riwayat ataupun preferensi yang dipilih saat pertama kali membuat akun. Selanjutnya ada prinsip product compatibility. Prinsip ini sendiri menekankan kecocokan produk atau sistem dengan kebutuhan, kebiasaan, lingkungan pengguna, serta kompatibel dengan produk lain yang digunakan. Aplikasi yang baik itu harusnya bisa berjalan di berbagai perangkat, sistem operasi, maupun aplikasi pendukung tanpa menimbulkan masalah. Netflix sendiri sudah mensupport prinsip ini pada beberapa fiturnya. Yang pertama itu multi-device support, di mana Netflix ini bisa kita gunakan di berbagai perangkat dan browser web. Selain itu, videonya juga kompatibel dengan berbagai resolusi dan sistem operasi. Yang kedua itu integrasi dengan ekosistem pengguna. Jadi Netflix ini sangat mendukung integrasi dengan berbagai ekosistem pengguna, mulai dari bisa mendukung login dengan Google, Apple, Facebook, pun juga bisa terhubung ke Chromecast, AirPlay, HDMI TV, maupun ke Teleparty. Netflix sendiri sudah punya fitur adaptive bitrate, di mana kita bisa streaming, menyesuaikan kualitas video dengan kecepatan internet. Jadi, video yang diputar Netflix itu bisa disesuaikan dengan kecepatan internet pengguna, sehingga kita menonton film juga menjadi lancar. Selanjutnya, Netflix sendiri sudah mengutamakan konsistensi pengalaman di berbagai platform. Jadi, tampilan antar muka Netflix itu udah mirip baik itu di mobile, web, maupun TV. Fitur utamanya juga sama di semua perangkat, sehingga pengguna tidak perlu untuk belajar lagi ketika berpindah perangkat untuk menonton Netflix. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada Netflix, prinsip familiarity menekankan pentingnya penggunaan elemen desain, simbol, terminologi, dan struktur yang sudah akrab bagi pengguna. Dengan adanya elemen yang familiar, pengguna dapat langsung memahami cara kerja sistem tanpa perlu banyak belajar atau beradaptasi. Hal ini membantu meminimalkan kebingungan, mempercepat proses interaksi, dan membuat pengalaman penggunaan sistem menjadi lebih intuitif serta efisien. Untuk fitur yang pertama itu ada icon play, pause, forward, dan rewind. Ini tuh kontrol pemutaran video. Kenapa dia termasuk ke dalam prinsip familiarity itu? Karena icon-icon ini tuh sama seperti aplikasi YouTube yang mana sudah familiar, pengguna jadi tahu. Lalu selanjutnya ada search bar. Ini tuh fitur mencari film atau series berdasarkan judul, aktor, dan genre. Kenapa dia termasuk familiar? Karena fitur search bar ini tuh mirip dengan aplikasi Google, YouTube, Spotify yang sama tujuannya untuk mencari. Jadi pengguna ataupun user sudah pasti familiar dengan icon search bar ini. Lalu ada continue watching, fitur untuk menyimpan posisi terakhir menonton. Kenapa masuk ke dalam prinsip familiarity itu? Karena mirip dengan bookmark di ebook atau di YouTube Story yang dimana icon ini tuh sudah familiar untuk user. Lalu selanjutnya ada genre kategoris. Fitur ini tuh untuk mengelompokkan film berdasarkan genre, aksi, drama, dan lain-lain. Jadi kenapa familiar itu? Karena ini tuh sama dengan film atau DVD atau aplikasi film lainnya yang dimana pengguna atau user pun sudah familiar dengan icon genre kategoris ini. Lalu yang selanjutnya ada like atau dislike button. Ini tuh fitur untuk memberi rating sederhana. Kenapa familiar itu? Karena sama seperti media sosial lainnya yang ada tombol like sama dislike, jadi membuat user itu familiar sama icon tersebut. Lalu ada subtitle dan audio option. Ini tuh fitur untuk memilih bahasa, subtitle, atau audio dubbing. Ini juga kenapa familiar?
karena subtitle itu sama seperti aplikasi film lainnya, yaitu saat kita menonton YouTube kita bisa membuat subtitle, kita bisa memilih audionya, jadi itu familiar. Lalu selanjutnya ada thumbnail atau poster film. Nah, ini tuh fitur untuk menampilkan film dengan poster resmi gitu. Kenapa familiar itu? Karena sama seperti poster di bioskop ataupun poster promosi film, jadi pengguna itu tidak asing lagi dengan fitur tersebut. Lalu selanjutnya ada prinsip simplicity. Prinsip ini tuh artinya aplikasi dibuat sesederhana mungkin, hanya menampilkan hal-hal yang penting saja. Tujuannya supaya pengguna tidak bingung dan bisa cepat menemukan apa yang mereka cari tanpa terganggu fitur yang tidak perlu. Yang pertama di sini itu ada fitur homepage, yaitu halaman utama yang menampilkan daftar film atau series dengan thumbnail besar. Kenapa fitur ini termasuk ke dalam prinsip simplicity itu? Karena homepage ini tuh hanya menampilkan konten utama, yaitu film ataupun series, tanpa elemen visual yang berlebihan. Lalu yang kedua itu ada navigasi, yaitu navigasi utama hanya berisi elemen penting, yaitu home, search, download, my list, dan profile. Kenapa dia masuk ke dalam prinsip simplicity itu? Karena tidak banyak submenu yang membingungkan. Lalu ada tombol play, icon ini tuh untuk memutar film. Kenapa termasuk ke dalam prinsip simplicity itu? Karena hanya ada satu tombol inti saja, yang dimana saat kita klik, film akan langsung berjalan. Jadi tujuan utamanya itu hanya untuk menonton. Lalu ada auto preview, yaitu trailer singkat di thumbnail. Kenapa termasuk ke dalam prinsip simplicity itu? Karena isinya itu hanya membantu user memahami isi film tanpa harus membuka detail yang panjang. Lalu ada warna desain, yaitu hitam, merah, dan putih. Kenapa simplicity? Karena tidak banyak warna yang mencolok atau elemen hiasan yang berlebihan. Lalu ada continue watching, yaitu daftar tontonan terakhir. Kenapa termasuk ke dalam prinsip simplicity itu? Karena mengurangi langkah mencari kembali film yang belum selesai ditonton. Lalu selanjutnya ada prinsip kontrol, yaitu memberikan pengguna kemampuan untuk mengarahkan dan memodifikasi cara mereka berinteraksi dengan sistem, sehingga mereka merasa punya kendali atas tindakan yang diambil dan hasil yang diinginkan. Yang pertama itu ada fitur skip intro, yaitu pengguna bebas memilih untuk langsung melewati bagian opening dan langsung ke konten utama. Ini menunjukkan kontrol penuh atas pengalaman nonton. Alasan kenapa masuk ke dalam prinsip kontrol itu karena pengguna bisa memilih apakah mau menonton opening atau langsung ke konten utama. Jadi keputusan sepenuhnya ada di tangan mereka, bukan dipaksakan oleh sistem. Lalu fitur yang kedua itu ada subtitle and audio option, yaitu pengguna bisa mengganti bahasa subtitle atau audio sesuai preferensi. Jadi pengalaman menonton bisa dimodifikasi sesuai keinginan. Nah, untuk alasannya, karena fitur ini tuh memberi pengguna kebebasan untuk memilih bahasa subtitle atau audio sesuai kebutuhan dan preferensi mereka. Ini menunjukkan bahwa pengalaman menonton bisa diatur sesuai keinginan pribadi. Selanjutnya ada playback control, yang dimana itu ada pause, rewind, sama forward, yaitu pengguna bisa menghentikan, memundurkan, atau mempercepat video kapan saja, memberi kebebasan penuh dalam menikmati konten. Untuk alasannya itu karena dengan fitur ini pengguna bisa mengatur jalannya film, menghentikan, memundurkan, atau mempercepat, yang artinya pengguna tidak harus mengikuti alur linear yang ditentukan oleh sistem, melainkan bisa mengendalikan ritme tontonannya sendiri. Lalu fitur yang selanjutnya ada profile selection, yaitu setiap pengguna bisa memilih atau membuat profil sendiri sehingga sistem menyesuaikan rekomendasi dan riwayat berdasarkan preferensi individu. Alasannya itu setiap pengguna bisa membuat atau memilih profil berbeda. Sistem kemudian menyesuaikan rekomendasi berdasarkan preferensi masing-masing. Hal ini memberikan kontrol personal atas pengalaman menonton setiap orang. Lalu yang terakhir itu ada fitur My List, yaitu fitur untuk menambah film atau serial yang ingin ditonton. Ini memberi pengguna kontrol atas koleksi tontonan pribadi. Alasan kenapa masuk ke dalam prinsip kontrol? Karena fitur ini memberi pengguna kuasa untuk membuat daftar tontonan pribadi sesuai minat mereka. Jadi pengguna bisa menentukan sendiri konten apa yang ingin disimpan dan ditonton nanti. Lalu selanjutnya ada prinsip direct manipulation,
yang dimana pengguna bisa langsung berinteraksi dengan objek digital lewat aksi yang intuitif dan visual, misalnya klik, drag, dan tap. Setiap perubahan langsung terlihat dan memberi feedback instan, sehingga pengguna merasa benar-benar mengendalikan elemen yang mereka operasikan. Yang pertama di sini itu ada play dan pause, yaitu saat pengguna klik layar atau icon play pause, video langsung merespon dengan memulai atau berhenti. Feedback instannya itu langsung terlihat di layar. Kenapa dia masuk ke dalam prinsip direct manipulation? Karena saat pengguna klik dan pause, perubahan itu langsung terlihat pada layar. Jadi feedback instan ini membuat pengguna merasa mereka benar-benar mengendalikan jalannya film. Lalu selanjutnya ada volume control, yaitu saat pengguna menggeser slider volume, perubahan suara langsung terdengar, memberi rasa kontrol langsung. Untuk alasannya, saat pengguna menggeser slider volume, suara langsung berubah sesuai gerakan slider. Jadi interaksi ini bersifat visual dan intuitif. Jadi pengguna merasa langsung memanipulasi audio secara real time. Lalu selanjutnya ada fitur progress bar, yaitu pengguna bisa drag garis waktu untuk maju atau mundur ke bagian tertentu, dan video langsung menyesuaikan. Untuk alasannya, karena drag garis waktu membuat pengguna bisa langsung lompat ke adegan tertentu. Jadi perubahannya itu langsung ditampilkan di layar, sehingga terasa seolah mereka mengendalikan alur tontonan mereka. Selanjutnya ada profile picture selection, yaitu saat memilih profil dengan klik, halaman langsung berubah ke tampilan personalisasi pengguna tersebut. Kenapa dia termasuk prinsip direct manipulation? Karena saat kita klik pada profil, langsung membuka pengalaman personalisasi yang dimana ada riwayat, rekomendasi, dan daftar tontonan. Nah, perubahan instan ini itu menunjukkan pengguna punya kendali penuh atas identitas profilnya. Lalu selanjutnya ada subtitle and audio toggle, yaitu saat pengguna klik untuk menyalakan atau mematikan subtitle ataupun ganti bahasa audio, perubahan langsung terlihat di layar. Untuk alasannya, karena menyalakan subtitle atau ganti bahasa audio langsung mengubah tampilan teks atau suara pada film. Feedback instan ini menunjukkan prinsip direct manipulation karena hasil aksi yang langsung terlihat di layar. Lalu yang terakhir itu ada add remove from my list, yaitu saat pengguna klik icon plus atau centang, status film atau serial langsung berubah di UI, yaitu memberikan feedback instan di layar. Alasannya saat pengguna klik icon plus ataupun centang, maka kan perubahan itu akan terlihat di layar, jadi pengguna tahu tindakannya berhasil tanpa harus menunggu, sehingga merasa interaksi efektif dan langsung. Perkenalkan, nama saya Ini Maharani, NIM 2214011023. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai prinsip-prinsip apa saja yang ada pada aplikasi Netflix. Nah, di sini selanjutnya ada prinsip what you see is what you get. Nah, jadi maksudnya itu apa yang terlihat di layar adalah hasil akhir yang akan ditampilkan tanpa ada perbedaan yang signifikan ketika dijalankan. Nah, terdapat pada beberapa fitur, yaitu preview dan thumbnail films. Nah, jadi apa yang pengguna lihat pada thumbnail dan preview film itu adalah representasi nyata dari isi film tersebut. Selanjutnya ada fitur subtitle dan audio setting. Nah, jadi ketika pengguna mengubah subtitle, maka dia akan langsung terlihat dan tertampil di layar. Selanjutnya ada fitur my list. Nah, jadi ketika film itu ditambahkan, maka dia akan langsung tampil di daftar my list tersebut. Selanjutnya ada fitur profile customization. Nah, ketika pengguna mengubah icon dan nama profilnya, maka akan langsung berubah tanpa perlu adanya konfirmasi. Selanjutnya di sini ada UI recommendation. Nah, ini terdapat pada laman beranda dan kategori. Nah, jadi rekomendasi ini tuh sesuai dengan konten yang bisa ditonton. Selanjutnya di sini ada prinsip flexibility in design pada Netflix. Nah, jadi prinsip ini itu antarmuka dapat disesuaikan sesuai preferensi pengguna, mendukung berbagai input dan alternatif cara. Nah, itu maksudnya pengguna itu diberikan keleluasaan untuk menyesuaikan tampilan, cara interaksi, atau jalur mencapai tujuan sesuai preferensi mereka. Nah, contohnya itu terdapat pada fitur multilingual interface dan subtitle option. Nah, jadi pengguna ini diberikan kebebasan untuk mengubah bahasa UI, audio, dan subtitle. Selain itu, pengguna juga bisa mengubah text size dan subtitle customization untuk mengatur ukuran, warna, dan gaya teks. Kemudian ada fitur multiple input methods. Nah, ini maksudnya itu ketika kita menggunakan aplikasi Netflix ini dengan televisi, maka kita mengaksesnya dengan remote untuk mengganti film, membesarkan volume, dan sebagainya. Selanjutnya, kita juga bisa menggunakannya dengan HP atau tablet. Nah, itu kita menggunakan aksesnya itu dari touchscreen. Selanjutnya ada keyboard, ada voice.
Selanjutnya ada fitur multiple profiles. Nah, jadi tiap anggota keluarga itu punya profil dan preferensi sendiri. Selanjutnya di sini ada fitur download dan offline viewing. Pilih nonton streaming atau unduhan. Jadi mereka itu bisa menonton film yang mereka download dan tanpa memerlukan internet. Selanjutnya di sini ada prinsip responsiveness pada Netflix. Nah, jadi sistem cepat merespons tindakan pengguna dan memberi feedback berupa visual maupun audio dalam waktu yang singkat. Nah, contohnya loading animation. Nah, ketika kita membuka suatu film. Nah, jadi dia akan menampilkan loading animation. Nah, itu tandanya aplikasi itu sedang memproses film yang akan diputar. Kemudian preview otomatis, trailer muncul instan saat hover. Kemudian ada subtitle atau audio real time. Perubahan ini langsung diterapkan. Ketika pengguna mengubah subtitle, maka dia akan langsung berubah dalam waktu yang singkat. Kemudian ada search bar. Jadi ketika pengguna mencari sesuatu, maka dia akan langsung menampilkannya. Dan kalau nggak ada pun dia akan menampilkan kalau nggak ada apa yang dicarinya itu. Kemudian ada download progress. Nah, jadi maksudnya itu ketika kita mendownload suatu film, maka dia akan menampilkan status unduhannya, udah berapa persen gitu. Selanjutnya ada prinsip invisible teknologi pada Netflix. Nah, jadi prinsip ini itu berarti teknologi yang kompleks bekerja di balik layar, tetapi pengguna tidak menyadarinya karena mereka hanya fokus pada tujuan utama, yaitu menonton konten dengan nyaman. Nah, contohnya itu pada fitur rekomendasi sistem. Nah, jadi kenapa di balik layar itu algoritma machine learning itu menganalisis pola tontonan pengguna, tetapi pengguna itu hanya melihat hasil akhirnya berupa rekomendasi yang relevan aja tanpa mengetahui proses kompleksnya. Kemudian adaptive streaming, kualitas video menyesuaikan internet. Jadi pengguna tidak perlu mengatur manual, sistem itu otomatis menjaga agar video tetap lancar tanpa buffering berlebihan, sehingga teknologi adaptifnya itu menghilang dari pandangan pengguna. Selanjutnya ada CDN dan caching. Nah, jadi film itu diputar lancar lewat server terdekat. Pengguna ini hanya merasakan bahwa film itu bisa diputar dengan lancar tanpa menyadari ada jaringan server global dan optimasi data di baliknya. Selanjutnya ada autoplay next episode. Nah, episode berikutnya itu diputar otomatis. Nah, ini tuh sistem yang mau otomatis mengambil episode berikutnya tanpa campur tangan pengguna, sehingga pengalaman nonton itu terasa mulus tanpa interupsi teknis. Selanjutnya ada smart download. Nah, ini tuh adalah proses pengelolaan file yang dilakukan otomatis di belakang layar. Pengguna hanya merasakan kemudahan karena konten selalu siap tanpa repot mengatur unduhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Siti Nurliza ingin melanjutkan prinsip desain apa saja sih yang dipakai oleh Netflix. Selanjutnya ada prinsip robustness pada Netflix. Robustness adalah kemampuan sistem menghadapi kondisi tak terduga atau error input, gangguan teknis, dan kondisi lingkungan berbeda tanpa menyebabkan kegagalan serius. Jadi yang pertama ada correctable input errors, adalah kemampuan sistem untuk mengenali kesalahan input dari pengguna, misalnya salah ketik, format data tidak sesuai, atau pencarian yang tidak tepat. Lalu memberikan informasi atau alternatif solusi yang jelas agar pengguna dapat memperbaiki kesalahannya tanpa menghentikan proses utama. Jadi contohnya di Netflix itu saat pengguna salah mengetik judul film yang ingin dicari, Netflix tidak langsung gagal atau menyampaikan kalau film itu tidak ada, tetapi Netflix memberikan suggestion atau rekomendasi yang mirip. Mengapa memakai prinsip ini? Karena sesuai prinsip robustness, sistem membantu pengguna memperbaiki kesalahan input hanya tanpa menyebabkan aplikasi crash atau nihil hasil. Hal ini membuat pengalaman pengguna lebih mulus. Kedua adalah automatic saving atau autorism. Adalah mekanisme sistem untuk menyimpan progres atau data pengguna secara otomatis sehingga ketika terjadi gangguan atau aplikasi tertutup, jaringan terputus, perangkat mati mendadak, pengguna tidak kehilangan aktivitas yang terakhir. Contohnya, ketika Netflix menyimpan posisi terakhir tontonan atau continue watching. Jika aplikasi tertutup mendadak atau internet terputus, pengguna bisa melanjutkan tanpa kehilangan progres. Mengapa memakai prinsip ini? Sama seperti Google Docs yang menyimpan otomatis. Fitur ini membuat sistem tetap tangguh menghadapi gangguan teknis. Tanpa fitur ini, pengguna harus mencari manual di menit terakhir yang ditonton yang menurunkan pengalaman pengguna. Yang ketiga ada handling technical disruption. Ini merupakan fitur sistem untuk tetap berfungsi meski terjadi gangguan teknis seperti koneksi internet yang lambat, server sibuk, atau perangkat tidak stabil. Sistem akan mencari solusi alternatif agar pengalaman pengguna tetap terjaga. Jadi contohnya di Netflix itu ada Netflix punya adaptive streaming atau kualitas video otomatis menyesuaikan dengan kecepatan internet. Mengapa memakai prinsip ini?
Karena prinsip robustness menuntut sistem tidak boleh gagal total meski ada gangguan, contohnya internet lambat. Jadi Netflix lebih baik menurunkan kualitas gambar daripada menghentikan videonya. Yang keempat ada environmental condition, adalah ketangguhan sistem untuk beroperasi secara konsisten pada berbagai perangkat, sistem operasi, jaringan, dan kondisi pengguna yang berbeda-beda tanpa menurunkan kualitas utama layanannya. Jadi contohnya di Netflix ini, Netflix mendukung berbagai perangkat seperti HP, laptop, smart TV, tablet, dengan sinkronisasi akun. Mengapa memakai prinsip ini? Karena robustness artinya sistem harus bisa tetap berfungsi dalam berbagai kondisi lingkungan. Netflix memastikan pengalaman pengguna tetap konsisten meski lingkungannya berbeda, yaitu perangkat atau OS-nya berbeda. Kemudian ada prinsip protection. Prinsip protection adalah bertujuan melindungi pengguna dari kesalahan, mencegah aksi yang tidak disengaja, dan menjaga keamanan serta keamanan sistem selama interaksi. Jadi yang pertama ada important action confirmation, adalah sistem meminta persetujuan sebelum melakukan tindakan penting agar pengguna tidak salah langkah. Yang pertama ada remove, di fitur Netflix ada remove from my list. Fitur ini memungkinkan pengguna menghapus film atau serial dari daftar favorit atau riwayat tontonan dengan konfirmasi, sehingga tidak terhapus secara tidak sengaja. Netflix menampilkan opsi konfirmasi ketika pengguna ingin menghapus film atau serial dari daftar tontonan. Kemudian ada delete profile, fitur yang menghapus profil pengguna beserta data tontonan, rekomendasi, dan preferensi, dengan peringatan terlebih dahulu agar tidak salah hapus. Netflix memberi peringatan bahwa semua data profil akan hilang permanen sebelum profil benar-benar dihapus. Kemudian ada sistem security dan reliability. Ini adalah sistem yang menjaga akun dan data pengguna tetap aman serta memastikan layanan bisa diandalkan. Yang pertama ada login verification dengan OTP atau email confirmation. Fitur keamanan yang mengirimkan kode verifikasi saat ada login dan perangkat baru untuk memastikan hanya pemilik akun yang dapat masuk. Fiturnya saat login dari perangkat baru, Netflix mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor HP. Kemudian ada device management dan logout all device. Fitur yang menampilkan daftar perangkat yang terhubung ke akun Netflix dan memberi opsi untuk mengeluarkan semuanya sekaligus, menjaga akun tetap aman. Pada fiturnya, Netflix memungkinkan pengguna melihat perangkat yang sedang login dan dapat logout semua perangkat sekaligus. Kemudian ada DRM atau Digital Rights Management, adalah teknologi keamanan yang mencegah konten Netflix diunduh untuk disebar secara ilegal. Melindungi hak cipta penyedia film atau serial. Fiturnya melindungi konten agar tidak bisa diunduh atau disebar sembarangan. Karena sekarang banyak sekali film bajakan yang diambil dari Netflix. Kemudian ada information for critical action. Ini adalah sistem memberikan informasi yang jelas agar pengguna tahu konsekuensi dan tindakan atau kondisi tertentu. Yang pertama ada parental control atau PIN untuk konten dewasa. Fitur yang membatasi akses ke konten dewasa menggunakan PIN untuk melindungi anak-anak dari tontonan yang tidak sesuai umurnya. Fiturnya pada Netflix meminta PIN saat ada konten dengan batasan usia. Kemudian ada subscription dan payment notification. Fitur yang memberikan notifikasi saat pembayaran gagal atau masa langganan hampir habis, sehingga pengguna dapat memperbarui layanan tepat waktu. Netflix memberikan peringatan jika pembayaran gagal atau masa berlangganannya hampir habis. Kemudian ada download management. Fitur yang memberikan peringatan jika ruang penyimpanan penuh dan unduhan gagal diputar, agar pengguna tahu masalahnya dan bisa memperbaikinya. Pada fitur Netflix menampilkan pesan error jika memori penuh atau file unduhan tidak bisa diputar. Kemudian ada prinsip ease of learning dan ease of use pada Netflix. Prinsip ini berfokus pada bagaimana sistem, software, atau antarmuka pengguna, yaitu UI, dibuat agar mudah dipelajari dan digunakan. Tujuannya agar pengguna baru cepat memahami cara kerja sistem tanpa kebingungan, serta pengguna lama dapat mengakses fitur dengan lebih efisien. Yang pertama ada Getting Started Tutorial atau panduan awal. Fitur yang memberikan arahan awal untuk membantu pengguna baru memahami aplikasi. Jadi di Netflix ada panduan memilih bahasa utama, pembuatan profil pengguna, atau bisa lebih dari satu untuk tiap anggota keluarga. Pemilihan genre favorit agar rekomendasi sesuai format. Alasan menggunakan prinsip ini, dengan adanya panduan awal, pengguna baru bisa langsung memahami cara penggunaan aplikasi tanpa kebingungan, sekaligus mendapatkan pengalaman yang personal. Kemudian yang kedua ada Quick Access to Key Function, fitur yang menampilkan fungsi inti di tempat yang mudah dijangkau agar pengguna bisa melakukan aksi penting dengan cepat. Jadi di Netflix itu ada tombol-tombol yang dapat kita gunakan agar langsung dengan cepat. Jadi ada tombol play untuk langsung menonton, kemudian ada tombol download untuk menyimpan tontonan offline, tombol add to my list untuk menyimpan tontonan ke daftar pribadi, tombol dislike atau like untuk memberikan umpan balik. Jadi alasan menggunakan prinsip ini agar pengguna tidak perlu mencari menu mana lagi yang sesuai dengan tombol-tombol ini. Jadi semua fungsi utama ada di depan mata sehingga aplikasi lebih mudah dipelajari dan digunakan. Yang ketiga ada search dan rekomendasi otomatis. Fitur yang membantu pengguna menemukan konten yang mudah melalui pencarian pintar dan rekomendasi otomatis. Jadi di Netflix itu ada pencarian mendukung pencarian berdasarkan judul, aktor, genre, atau kata kunci sederhana. Sistem rekomendasi di Branda sesuai riwayat nonton dan preferensi pengguna. Jadi di Branda itu ada rekomendasi-rekomendasi seperti yang lagi trending, 10 trending yang banyak ditonton oleh masyarakat gitu. Alasannya pengguna tidak perlu mengetahui detail lengkap,
Cukup ketik kata kunci sederhana atau ikuti rekomendasi. Hal ini membuat aplikasi cepat dipahami dan tidak membingungkan. Kemudian ada multi-device seamless experience, fitur yang menjaga tampilan dan pengalaman aplikasi konsisten di berbagai perangkat. Pada Netflix, Anda membuka aplikasi serupa di HP, laptop, tablet, smart TV, hingga konsol game. Jadi semua itu sangat tidak ada perbedaan meskipun di perangkat yang lain. Menu icon dan tata-tata dibuat hampir sama agar pengguna tidak kebingungan pada saat penggantian perangkat. Alasannya, dengan tampilan konsisten, pengguna tidak perlu belajar ulang saat berganti perangkat, sehingga aplikasi tetap mudah digunakan di mana saja. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Kami ucapkan terima kasih.